Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari Prodi Ilkom USN Buton Tengah kelas A dengan NIM 212211030. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang peristiwa dalam perkembangan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada penjelasan videonya. Pertama, tahun 1936. Pada tahun ini Sultan Takdir Ali Syahban menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Selanjutnya tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun ini merupakan masa kependudukan Jepang, di mana Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administratif pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa lain, bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal ini bahasa Indonesia dinyatakan resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya tanggal 19 Maret tahun 1945. Pada tanggal ini, melalui SK nomor 264.A/47, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Van Huygens yang sebelumnya berlaku. Kemudian tahun 1948. Pada tahun ini telah terbentuknya sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Selanjutnya tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954. Pada masa ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Kemudian tanggal 16 Agustus 1972. Pada tanggal ini, Haji Muhammad Soeharto yang merupakan Bapak Presiden Republik Indonesia pada masa itu telah meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYED melalui pidato kenegaraan dihadapkan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya tanggal 31 Agustus 1972. Pada tanggal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum pembentukan istilahnya resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia wawasan Nusantara. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978. Pada tanggal ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya tanggal 21 sampai 26 November 1983. Pada tanggal ini mulai diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pembangunan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tertentu di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai dengan maksimal. Berikutnya tahun 1988, tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 khususnya, telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dan persembahkan karya Kongres berikutnya tahun 1988, tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 khususnya.
telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, tahun 1993, pada tahun ini telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekian dari ulasan saya tentang sejarah peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Selebihnya teman-teman bisa searching di Google, lebih banyak yang tersedia, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirnya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.